Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bu Lina semua dalam kondisi yang sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 106 sampai dengan 110. Untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada 3 muatan. Untuk muatan yang pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, di mana kalian akan belajar membaca denah. Kemudian matematika kalian akan menghitung pecahan uang. Kemudian PPKN kalian akan belajar sikap yang mencerminkan kerukunan beragama di sekolah. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak perhatikan letak rumah Dayu. Letak rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu terdapat pura. Di sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made. Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Nah, itu adalah deskripsi tentang letak rumah Dayu. Sekarang silakan anak-anak perhatikan gambar denah rumah Dayu berikut ini. Tadi disebutkan bahwa rumah Dayu ini terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu, samping kanannya adalah yang ini, adalah pura. Sedangkan sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made. Di seberang jalan rumah Dayu adalah sawah. Ini adalah denah rumah Dayu. Nah, kalau sekarang ada pertanyaan, sebutkan rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Sebutkan rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Oke anak-anak, sekarang kita amati denahnya kembali. Nah, dari sekolah menuju rumahnya Dayu, rute yang bisa ditempuh apa saja? Yang pertama berarti dari SD Nusantara kita berjalan belok ke kanan menuju Jalan Patimura, ke sini jalan lurus, kemudian ada pertigaan, belok ke kanan menuju Jalan I Gusti Ngurah Rai. Rumah Dayu terletak di antara pura dan rumah Made. Ya, Lina ulangi sekali lagi. Dari Jalan Nusantara atau dari SD Nusantara 01, kita berjalan menuju Jalan Patimura, belok ke kanan. Dari Jalan Patimura lurus terus ketemu dengan pertigaan, kita belok ke kanan menuju Jalan I Gusti Ngurah Rai. Inilah rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di antara pura dan rumah Made. Nah, anak-anak, selain rute yang sudah Bu Lina sebutkan tadi, ada rute lain yang bisa ditempuh dari sekolah menuju ke rumah Dayu. Nah, ini nanti yang harus kalian temukan untuk tugas kita nanti, ya. Kalian harus memikirkan satu rute lagi bagaimana caranya untuk sampai ke rumah Dayu di luar dari rute yang sudah Bu Lina sebutkan tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menghitung pecahan uang. Oke, di sini adalah pecahan uang logam. Untuk yang pertama, silakan perhatikan dulu. Bu Lina punya pecahan uang logam 200 rupiah, 200 rupiah, dan 100 rupiah. Kalau ini dijumlahkan, nilainya adalah 500 rupiah. Kalian menjumlahkannya dengan cara susun pendek ya, seperti pada pertemuan minggu yang lalu yang sudah Bu Lina sampaikan. Nah, kemudian yang ini ada pecahan 500 rupiah, kemudian ada pecahan 100 rupiah, ada pecahan 100 rupiah. Kalau ini kita jumlahkan, nilainya adalah 700 rupiah. Kemudian yang ini ada pecahan uang 500 rupiah, ada pecahan 100 rupiah, ada pecahan 100 rupiah, ada pecahan 100 rupiah. Kalau kita jumlahkan nilainya adalah 800 rupiah. Kemudian di sini ada pecahan uang logam 200 rupiah sebanyak 5. Kalau kita jumlahkan nilainya adalah 1000 rupiah.
Nah, apakah anak-anak sudah paham? Harapan Bruna sudah paham ya untuk menghitung pecahan uang, terlebih-lebih pecahan uang logam. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar muatan PPKN tentang kerukunan beragama. Ini Bruna hanya mengulangi saja. Sikap yang harus kita tunjukkan untuk menjunjung tinggi kerukunan beragama itu yang paling penting adalah saling menghargai atau menghormati dan saling menolong. Saling menghargai dan saling menolong. Contohnya apa saja Bu bukti nyata dari saling menghargai itu? Contohnya misalkan kita harus berteman dengan semua teman tanpa membedakan agama. Jadi, kalian tidak boleh memilih-milih teman. Misalkan, agama saya Islam, jadi saya hanya berteman dengan yang agama Islam. Tidak boleh seperti itu. Kamu harus bermain dengan semuanya. Agama saya Katolik, berarti saya bermainnya hanya dengan teman-teman yang agamanya Katolik. Tidak boleh seperti itu. Ingat, semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Semua agama itu baik, jadi kita harus berteman dengan semua teman yang memiliki agama yang berbeda. Kemudian, kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Jika sedang ada teman yang beribadah, kita harus menghormatinya. Tidak boleh rame, tidak boleh jahil, bahkan tidak boleh mengganggu. Kemudian ada saling menolong. Contohnya, jika ada teman yang kesusahan, yang berbeda agama, kita tetap harus membantu. Ya, apapun latar belakang agama teman itu, kita tetap harus membantu kalau teman itu sedang mengalami kesusahan. Ingat, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Oke, untuk tugas daring hari ini, Bruna memberikan 2 tugas. Tugas yang pertama untuk tugas daring bahasa Indonesia. Silakan anak-anak perhatikan kembali di Rumah Dayu halaman 107 yang sudah Bu Lina sampaikan tadi. Tentukan rute perjalanan lain dari sekolah menuju Rumah Dayu. Di luar yang sudah Bu Lina sampaikan tadi ya, masih ada satu rute yang sebelum Bu Lina sampaikan. Nah, itu silakan nanti kalian temukan, kemudian ditulis di buku tugas. Nanti kalau sudah, dikirimkan di classroom. Kemudian untuk tugas daring PPKN, sebutkan contoh sikap yang sudah pernah kamu lakukan yang menunjukkan kerukunan antar umat beragama, baik di sekolah maupun dengan teman bermain. Boleh kalian sampaikan dalam bentuk voice note ataupun dalam bentuk tulisan. Oke anak-anak, untuk tugas daring PPKN ini juga dikirimkan di classroom. Oke, selamat belajar ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.